Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Mendengar hal tersebut, tangan Ying Huan terkepal dengan erat. Dia tidak ingin anaknya memiliki tanggung jawab berat seperti yang dikatakan oleh bayi kecil. Karena hal yang dia inginkan dari hidup anaknya adalah, dia hanya ingin hidup bersama dengan damai, dan juga bahagia bersama anak dan cucu-cucunya nanti. Bibi, kakak pasti juga tahu akan hal itu. Namun alasan dia masuk ke dalam dimensi reinkarnasi itu, justru itu dia lakukan karena hal tersebut. Dengan kekuatan lemah di dunia ini, kita jangan berharap untuk hidup dengan bahagia. Karena hanya dengan kekuatanlah, kita bisa hidup sesuai keinginan kita, ucap bayi kecil. Aku tahu, tapi kan, Ying Huan ingin menjawabnya, tapi dia terdiam, dan air mata sudah jatuh ke wajahnya. Ling Qingzu menenangkan Ying Huan, karena dia pun tidak ingin melihat Lin Tian menanggung beban yang berat, itu seperti yang dikatakan oleh bayi kecil. Kalian tenang saja, masih ada aku yang akan membantu kakak, karena selama ada aku, maka kakak akan bisa mengurangi sedikit bebannya, ucap bayi kecil. Benar sekali, selama kita masih ada, maka kita pasti harus membantu An-Er. Karena itulah kita ada, dan generasi muda pasti akan menggantikan generasi sebelumnya, ucap Lin Diao dengan wajah tentang dan sedikit tersenyum. Lin Dong juga mengangguk setuju. Dia tidak akan berdiam diri seperti dulu lagi, kali ini dia akan mencoba mencapai tingkat yang tidak pernah dia harapkan dulu, karena tujuannya adalah untuk mengurangi beban anaknya sendiri. Baiklah, kalian bersiaplah. Karena kali ini, kita akan melawan dua sisi alam langit yang menginginkan warisan Kaisar Langit, dan sisi orang misterius yang belum kita ketahui siapa sosok itu, ucap bayi kecil. Lin Dong dan yang lain mengangguk, dan setelah itu bayi kecil menghilang dari sana. Lin Dong langsung mengeluarkan perintah untuk seluruh ahli di setiap sekte di tahap alam Dewa Langit, itu agar mereka bisa berkumpul di sekte seni bela diri. Di benua selatan, sepertinya kali ini dunia dewa benar-benar akan keos, ucap Kaisar Api dengan serius. Matanya terlihat sangat serius dari biasanya, dan itu sudah jelas kalau sekarang dia juga bisa merasakan hal yang sama dengan Lin Dong dan bayi kecil. Sepertinya begitu, dunia dewa sudah lama tenang, dan bencana pasti akan datang cepat atau lambat, ucap Permaisuri Kaisar Api. Sudah lama sekali aku tidak meregangkan otot-ototku. Mari kita lihat, apakah ada lawan yang bisa membuat aku puas. Ucap Kaisar Api dengan senyumnya yang menakutkan. Di benua utara, sepertinya aku bisa menggerakkan ototku yang telah lama tidak bergerak ini, ucap Kaisar Chu sambil tersenyum. Kamu ini, dunia akan kacau, tapi kamu terlihat malah menantikannya, ucap Permaisuri Kaisar Chu. Tapi itu tidak ada yang begitu mengejutkan. Karena baik aku, saudara Xiao, dan juga saudara Lin, mereka semua sudah mengharapkan hal ini terjadi cepat atau lambat, balas Kaisar Chu sambil tersenyum. Aku sendiri juga sudah lama tidak menarik pedangku, jadi mari kita lihat, siapa yang berani mengganggu kedamaian keluarga kita, ucap Permaisuri Chu. Hahaha, siapapun dia, selama mereka menyentuh hidup keluarga kita, maka hanya kata mati yang akan mereka terima, balas Kaisar Chu sambil tersenyum. Tapi aura yang luar biasa telah menyelimuti seluruh tempat di istana itu, dan membuat semua orang berlutut ke arah dalam istana. Di benua barat, Sekte Langit. Bing Yang, apa yang harus kita lakukan? Tanya leluhur tua kepada Bing Yang. Oh, menurut leluhur bagaimana? Tanya Bing Yang balik dengan senyum sinis. Tetapi di mata Bing Yang, itu terlihat jelas tekad yang sangat kuat. Hehehe, sepertinya kamu sudah memutuskan, ucap leluhur tua dengan tersenyum menyenangkan.
sambil melihat cara kepemimpinan Bing Yang. Bing Yang pun mengangguk, dan setelah itu dia langsung berdiri dan berjalan turun dari kursi kepemimpinannya. Dia berjalan keluar dari istana Sekte Langit, dan diikuti oleh para tetua di belakangnya dengan hormat. Di luar sudah ada Zhao Lu, Yue Liandao, He Yan, dan juga Bai Ying. Mereka semua berdiri di setiap pavilionnya masing-masing, dan ada murid-murid Sekte Langit yang dari dunia biru maupun di dunia dewa. Dengarkan semuanya, dunia dewa akan jatuh dalam kekacauan, dan tentu saja kalian tahu apa yang harus dilakukan bukan, ucap Bing Yang. Lindungi dunia, bunuh seluruh musuh, teriak seluruh murid, tetua, dan 4 pavilion Sekte Langit. Bagus. 4 pavilion mulai selidiki musuh yang ada di benua barat dulu, dan jika memang mereka ada di benua barat, maka, suara Bing Yang berhenti, dan tatapan membunuh keluar dari tubuhnya. Bunuh! Teriak ke-4 pavilion secara bersamaan. Sebelum Lin Tian pergi dalam pengasingan untuk berlatih, dia telah meminta Zhao Lu, He Yan, dan yang lainnya agar mematuhi setiap perintah dari Bing Yang. Awalnya ke-4 orang itu sedikit ragu dengan Bing Yang, tapi sekarang sudah jelas kalau Bing Yang bukanlah seorang pemimpin yang rendahan. Dia adalah pemimpin yang hebat seperti Lin Tian, meskipun tidak sebaik Lin Tian. Bagus. Para murid inti dan murid dalam, segeralah bentuk tim dan bantu 4 pavilion. Lalu untuk murid luar, kalian masuklah ke pelatihan tertutup untuk beberapa waktu. Kalian hanya memiliki waktu beberapa tahun saja, dan setelah itu kalian harus siap untuk berperang melawan musuh, ucap Bing Yang. Bunuh seluruh musuh. Lindungi keluarga kita, teriak semuanya secara serentak tanpa terkecuali. Melihat betapa kompaknya Sekte Langit yang sekarang, wajah tua leluhur tua terlihat bahagia. Ada air mata kebahagiaan yang jatuh ke pipinya, tentu saja sama halnya dengan leluhur tua yang lainnya, yang melihat dan mendengar teriakan Sekte Langit. Wajah tua mereka terlihat sangat puas. Bahkan beberapa dari mereka merasa tidak masalah jika mereka mati sekarang, karena mereka sudah melihat bagaimana Sekte Langit mereka yang sekarang. Tiba-tiba saja Bing Zhao, Su Kun, dan Long Aotian muncul di langit, dan wajah mereka terlihat serius dan tidak seperti wajah pemuda yang nakal lagi. Aura mereka juga terlihat sudah berbeda dari sebelumnya. Aura mereka jelas sudah mencapai alam kaisar tingkat pertama, dan Bing Zhao juga sudah mencapai tingkat ketiga dengan waktu 6 bulan. Hahaha, 3 pemuda ini memang luar biasa, dan mereka memang jenius dari sekte kita. Baru saja kami mengurungnya selama 6 bulan, tapi mereka langsung mencapai alam kaisar dengan cepat, ucap leluhur tua. Semua orang di sana mengangguk puas, bahkan Bing Yang dan yang lain masih berada di alam Raja Puncak sampai sekarang. Akan tetapi, ketiganya sudah mencapai alam kaisar dengan cepat. Ayah, kami akan pergi, ucap Bing Zhao sebelum menghilang bersama dengan 2 saudaranya yang lain. Tapi di mata mereka bertiga, itu tidak terlihat ada wajah bercanda, dan hanya ada tatapan serius dan tekad yang tinggi. Anak nakal ini, ucap Bing Yang. Dia tidak menghalangi ketiganya pergi, karena pada saat seperti ini, ketiganya adalah yang paling tepat dalam penyelidikan. Dan dia tidak tahu saat ketiganya kembali ke sekte, tingkat apa yang akan mereka capai. Tetapi yang jelas, kultivasi mereka pasti sudah melewati jauh dari mereka yang ada di sana. Semuanya mulailah bergerak. Dan untuk 2 leluhur, nanti ikuti aku untuk pergi ke sekte seni bela diri, perintah Bing Yang. Siap, jawab semuanya secara serentak, dan bahkan leluhur tua juga menjawab. Di dalam dimensi reinkarnasi, di depan rumah gubuk itu, Lin Tian berlutut sambil meneteskan air mata. Beberapa hari yang lalu setelah pria tua itu menceritakan kisahnya, dia pun pada akhirnya telah tiada.
Tapi sangat jelas kalau dia mati dengan bahagia, karena ada senyum di wajahnya. Lin Tian lalu mengburkan pria tua itu di sebuah pohon yang besar, yang tidak jauh dari rumah gubuk itu. Hari ini dia berlutut, dan mengingat semua yang dikatakan oleh pria tua itu kepadanya. Setelah beberapa saat Lin Tian menghembuskan nafas, kemudian dia berdiri dan berbalik pergi menuju arah keluar dari hutan tersebut. Dia ingin menuju ke kerajaan cahaya, dan membantu anak dari pria tua itu agar kerajaannya tetap berdiri dengan baik. Selama perjalanannya, banyak hal yang telah dirasakan Lin Tian. Tetapi dia tetap belum menemukan tujuannya untuk hidup. Lalu Lin Tian sampai dalam beberapa bulan, dan kemudian Lin Tian terlibat dengan sebuah pemberontakan di kota yang masih dalam kekuasaan kerajaan cahaya. Dia dengan terpaksa ikut campur, dan membantu membunuh seluruh pemberontak itu. Akibatnya, semua rakyat di sana langsung menganggapnya sebagai pahlawan. Dan dia juga tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang cukup cantik juga. Setelah kota kembal aman, dia berniat melanjutkan perjalanan menuju ke ibu kota. Tetapi wanita itu memintanya untuk ikut dengan dirinya, dan itu membuat Lin Tian terpaksa membawa wanita itu bersamanya. Dalam perjalanannya di sepanjang jalan, Lin Tian dan si wanita yang ditemani juga oleh pengawal pribadinya, mereka dicegat dan diserang oleh bandit-bandit gunung. Tapi tak ada satupun yang bisa menjadi lawan bagi Lin Tian dalam hal kekuatan, itu karena sekarang dia sudah memiliki kekuatan setengah abadi, dan itu dia dapatkan dari pria tua di hutan sebelumnya. Tapi meski begitu, tiap malam dia akan selalu berlatih menguasai kekuatannya, dan tidak bangga dengan apa yang dia dapat sekarang. Hal aneh yang dirasakan Lin Tian adalah, itu saat pertama dia membunuh orang. Dia tak terlihat takut maupun bersalah karena telah membunuh, dan perasaan yang dia rasakan hanyalah biasa-biasa saja. Sepertinya hal tersebut sudah wajar baginya. Sesampainya di ibu kota, Lin Tian mendapat kabar kalau telah terjadi pemberontakan di istana yang menawan Raja Cahaya. Jadi tanpa pikir panjang lagi, dia pun membantu dan melawan seluruh pemberontakan tersebut, dan memimpin prajurit yang setia kepada kerajaan cahaya. Awalnya dia kesulitan untuk mengendalikan pasukan tersebut. Tapi berkat bantuan wanita yang ternyata adalah seorang putri kerajaan cahaya, ini membuat semua pasukan itu tunduk dan patuh kepada perintah Lin Tian. Setelah kejadian itu, Lin Tian diangkat sebagai jenderal perang kerajaan cahaya. Lalu karena putri kerajaan menyukai Lin Tian, dia pun dinikahkan dengan putri tersebut. Hari-hari Lin Tian sekarang, itu berjalan dengan penuh pertempuran. Dia selalu menang dalam setiap pertempuran yang dia hadapi, dan hal itu membuat raja senang dengan Lin Tian. Itu bukan tanpa alasan, tapi itu karena sifat Lin Tian yang tidak peduli dengan tahtanya. Bahkan sang raja bisa melihat dari mata Lin Tian, kalau dia tidak peduli dengan statusnya sekarang. Di saat Raja Cahaya sendiri ingin memberikan hadiah, Lin Tian langsung menolaknya, dan meminta kepada raja untuk membagikannya ke setiap anak miskin maupun keluarga miskin di seluruh kerajaan cahaya. Dalam beberapa tahun kemudian, Lin Tian sudah terlihat dewasa. Lin Tian sudah mempunyai 2 anak, dan terlihat hidup bahagia. Karena semua pertempuran telah berakhir, dengan kemenangan kerajaan cahaya dari 3 kerajaan lainnya. Sekarang kerajaan cahaya telah menjadi kekaisaran cahaya, yang masih dipimpin oleh ayah dari istri Lin Tian. Tetapi hal itu berubah, setelah beberapa tahun kemudian. Saat kaisar sekarat, dia meminta Lin Tian dengan tulus untuk menggantikan dirinya. Awalnya Lin Tian menolaknya, tapi karena alasan kaisar yang tidak memiliki anak laki-laki, itu membuat Lin Tian menerimanya dan menjadi kaisar baru di Kekaisaran Cahaya. Sejak Lin Tian menjadi kaisar, hidup rakyatnya menjadi lebih mudah, dan juga tidak ada lagi banyak rakyat yang kesulitan dalam mencari makan,
atau melengkapi kebutuhan mereka sehari-hari. Setelah beberapa ratus tahun, Lin Tian yang tidak berhasil maju ke tingkat abadi, dan berada di ujung hidupnya. Di 300 tahun yang lalu, istrinya sudah mati duluan meninggalkannya. Sekarang dia juga sudah berada di ujung hidupnya, serta kekaisaran telah menjadi milik anak dan cucunya sekarang. Dia mati dengan cukup bahagia, dan telah menemukan tujuan hidupnya. Sebelum kematiannya, dia berharap agar dapat menghilangkan dan membuat hal yang telah terjadi padanya, itu tidak terjadi lagi kepada orang lain. Meskipun dia sendiri tidak tahu alasan desanya musnah, tapi dia tetap mati dengan puas, karena dia akan bertemu kembali dengan orang tuanya. Lalu Lin Tian bereinkarnasi lagi menjadi seorang anak dari Master Sekte. Di reinkarnasi kedua ini, dia pun mati karena dikhianati oleh saudara seperguruannya sendiri. Reinkarnasi Lin Tian terus terjadi, sampai ke reinkarnasi Lin Tian yang ke-50. Dia mengalami banyak hal seperti hidup bahagia, mati dibunuh saudara sendiri, hidup sebagai orang biasa, dan bahkan mati saat dia masih anak-anak. Lin Tian telah berada di sana selama 2 tahun lebih, dan itu belum ada tanda-tanda dia akan keluar dari dimensi reinkarnasi itu. Sedangkan di dunia dewa sebelum 2 tahun, tepatnya saat sebelum berkumpulnya para dewa langit di Sekte Seni Bela Diri. Ternyata benar, memang ada retakan di sini. Tapi sepertinya, aku sendiri tidak bisa membuat formasi ini kembali sempurna lagi. Dan cepat atau lambat, orang ini juga akan keluar. Tapi tidak ada salahnya jika aku menundanya lagi, ucap bayi kecil dengan tersenyum. Tangan bayi kecil bergerak dengan pelan, tapi jelas-jelas kalau bayi kecil bukan terlihat bermain-main saja. Karena di sekitar tubuh kucing kecil itu, energi yang luar biasa telah menyelimuti dirinya. Segel, ucap bayi kecil, bas-bas. Setelah beberapa hari, retakan yang terlihat agak besar, itu terlihat pulih lagi seperti semula. Tapi meskipun begitu, formasi itu tidak sekuat yang dulu lagi. Dan apa yang dilakukan bayi kecil, itu hanya menyegel atau memperlambat segelnya untuk terbuka. Mengaum, siapa itu? Berani sekali kamu, teriak suara dari bawah tebing itu. Mendengar suara itu, bayi kecil tersenyum sedikit. Lalu dia masuk ke dalam formasi tersebut dengan mudah, dan muncul di atas monster yang memiliki 9 kepala, yang setiap kepalanya memiliki bentuk yang berbeda-beda. Woi, apa kabar 9 kepala bodoh, ucap bayi kecil dengan tersenyum. Aura ini, kamu, tadinya hanya 1 kepala yang berdiri sambil memandang bayi kecil. Tapi saat 1 kepala itu merasakan aura bayi kecil yang sangat dia kenal, 8 kepala lainnya berdiri dengan marah sambil menatap bayi kecil. Apakah kepalamu terbentur sangat keras saat aku segel? Sampai-sampai kalian tidak mengingat yang mulia agung ini, ucap bayi kecil dengan nada mengejek. Kaisar Harimau, mengaum. 9 kepala itu berteriak secara serentak, dan dengan marah bercampur dengan benci, semua kepalanya segera memandang bayi kecil. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.